Halo semua, kita lanjutkan kembali alur cerita Renegade Immortal. Kebangkitan Dewa Alam tertutup Wang Lin. Pertempuran besar antara alam dalam dan alam luar akhirnya berakhir, namun meninggalkan luka yang sangat dalam bagi kedua belah pihak. Meski demikian, alam luar menderita kerugian yang jauh lebih besar. Lebih dari 100.000 pembudidaya tewas, termasuk tokoh-tokoh puncak seperti leluhur klan Sparrow Api, yang terhormat Nan Zhao, serta penguasa Istana Hukuman Surga. Bahkan avatar Grandmaster Yun Luo juga dihancurkan. Kekalahan ini mengguncang seluruh sistem bintang kuno. Kesedihan menyelimuti alam luar, tetapi kesedihan itu perlahan berubah menjadi kemarahan dan tekad untuk membalas dendam. Gelombang tuntutan perang kembali menggema, hingga akhirnya Dewan Penguasa Alam Luar mengeluarkan perintah untuk mempersiapkan pertempuran kedua. Seluruh alam luar mulai bergerak, para monster tua yang telah bersemedi puluhan ribu tahun keluar dari pengasingan mereka, menatap alam dalam dengan niat membunuh. Di tengah kebencian itu, satu nama terukir kuat di benak seluruh pembudidaya alam luar. Penguasa alam tertutup Wang Lin, dialah yang membunuh leluhur klan burung gereja api. Dialah yang membunuh Nan Zhao, dialah yang menghancurkan avatar Grandmaster Yun Luo dan membuat keberadaannya menghilang. Dialah yang melepaskan lautan racun dan binatang nyamuk, menciptakan mimpi buruk bagi alam luar. Dewan Penguasa menyebarkan penampilan Wang Lin ke seluruh penjuru alam luar dan menetapkan hadiah yang belum pernah ada sebelumnya untuk kepalanya. Dalam pandangan mereka, Wang Lin adalah simbol kehinaan alam luar dan harus mati. Sementara itu, bintang laut awan sistem di alam dalam juga mengalami kehancuran hebat. Dari jumlah besar pembudidaya, kini hanya ribuan orang yang tersisa. Banyak sekte runtuh dan ditinggalkan, menyisakan pembudidaya lemah. Para penyintas memikul tanggung jawab besar untuk masa depan dengan menyatukan sisa-sisa sekte lama dan membentuk 10 sekte bintang laut awan. Kondisi ruang di laut awan menjadi sangat tidak stabil. Retakan spasial muncul di mana-mana, membuat perjalanan menjadi berbahaya. Daerah bekas formasi penyegelan alam kini berubah menjadi gerbang langsung menuju alam dalam, dipenuhi badai spasial yang mengerikan. Untuk menghadapi pertempuran kedua, berbagai kekuatan alam dalam mulai berjaga. Sekte Iblis dan Sekte Hantu mengirimkan sebagian besar kekuatan mereka. Sekte Dewa, di bawah kepemimpinan Mu Bingmei, membentuk formasi pertahanan yang kokoh. Summon River atau sungai yang dipanggil dan Alheaven meninggalkan pasukan penjaga, sementara sebagian besar kembali untuk persiapan perang. Setelah pertempuran usai, sistem Brilliant Void Star akhirnya mengirim 10.000 pembudidaya, dipimpin oleh seorang wanita bergaun biru air yang cantik namun dingin. Dia bukan hanya pemimpin pasukan Brilliant Void, tetapi juga panglima tertinggi seluruh pasukan alam dalam yang berjaga di alam laut. Pertempuran ini menjadi pelajaran pahit bagi alam dalam. Grandmaster Yun Luo telah menunjukkan betapa berbahayanya pasukan yang terorganisir dengan pemimpin yang kuat. Tanpa kematian avatarnya oleh Wang Lin, korban alam dalam akan jauh lebih besar. Di sisi lain, di alam dalam, nama Wang Lin berubah menjadi legenda. Ia dikenal sebagai pahlawan yang membunuh 3 pembudidaya langka ketiga alam luar. Menghentikan pasukan penyerbu sendirian, memaksa puluhan ribu pembudidaya alam luar mundur tanpa berani melangkah maju. Menentukan arah kemenangan dengan kekuatan satu orang. Gengsi Wang Lin melambung tinggi, bahkan melampaui tokoh-tokoh senior seperti Master Hong San, ia menjadi pemimpin spiritual alam dalam. Namun, setelah pertempuran berakhir, Wang Lin menghilang. Tak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau telah mati. Segala upaya pencarian gagal, bahkan Nether Beast miliknya yang berubah menjadi benih juga tak dapat ditemukan. Meski begitu, banyak orang percaya Wang Lin masih hidup. Lu Fu Zifeng, Xie Qing, dan murid-muridnya Seng Honghu dan Zhang Konglei. Fakta bahwa tanda budak belum menghilang dan binatang nyamuk masih ada memperkuat keyakinan itu. Mu Bingmei, kini menjadi Master Sekte Dewa, menahan air mata sambil memandang langit, yakin Wang Lin masih hidup. Si Tunan meninggalkan kultivasi, tenggelam dalam minuman dan kesedihan, lalu bertekad mencari sahabatnya. Zhou Ru, Big Head, Lei Ji, dan 13 satu persatu meninggalkan tempat masing-masing untuk mencari Wang Lin. Bahkan gerombolan binatang nyamuk ikut mencari tuannya. Mereka melolong sedih, tidak menyerang siapapun, seakan meratapi kehilangan. Setiap pembudidaya yang melihat mereka hanya bisa berhenti dan membungkuk dengan hormat. Di kejauhan, di wilayah kacau sistem Brilliant Void Star, Nether Beast yang ketakutan bersembunyi di dalam sebuah kerikil kecil, gemetar dan memilih bersembunyi selamanya daripada menghadapi dunia luar yang menakutkan. Dan di seluruh penjuru bintang, satu pertanyaan terus bergema. Di mana kamu, Wang Lin? Di alam void terlihat sebuah lingkaran hitam berbentuk bola hitam padat melingkar dan ini adalah binatang Nether Wang Lin yang berubah setelah menelan Wang Lin. Di dalam tubuh binatang Nether, terdapat sebuah dunia aneh. Dunia itu memiliki langit dan taburan bintang, tetapi hampir tidak ada kehidupan. Lebih tepatnya, jumlah nyawa di sana bisa dihitung dengan jari. Sebelum Wang Lin tiba, hanya ada satu makhluk hidup di tempat ini. Dialah kultivator malang yang 2 kali membuat binatang Nether ketakutan. Ia bahkan mengira dunia di dalam tubuh binatang Nether ini adalah dunia nyata di luar.
Di dunia tersebut terdapat sebuah planet budidaya yang setengah runtuh. Planet itu sudah tidak lagi berbentuk bulat sempurna, tidak ada tumbuhan, tidak ada suara, dan tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Di atas planet itu, seorang kultivator berpakaian compang camping dengan rambut dan janggut berantakan sedang berjongkok, tatapannya kosong ketika ia menatap sebuah tubuh yang tergeletak di tanah. Aneh, orang ini belum mati, gumamnya sambil mengelus dagu. Beberapa hari lalu, sebelum aku pergi, tubuhnya tidak sebesar ini. Tapi setelah aku pergi beberapa hari, dia tumbuh cukup banyak. Kalau dilihat-lihat, mungkin butuh beberapa tahun lagi sampai tubuhnya pulih sepenuhnya. Sepertinya ada hubungannya dengan darahku. Ia berjalan mengitari tubuh itu beberapa kali, lalu menendangnya pelan. Sialan, berani-beraninya kau pura-pura mati di hadapan raja ini. Ia melotot dan menendang lagi. Karena tak ada reaksi, ia menendang berkali-kali. Akhirnya, ia terkikik, lalu melompat ke atas tubuh itu dan menginjak-injaknya selama 1 jam penuh. Setelah puas, ia berbaring di tanah, menatap langit dengan pandangan kosong. Ia telah berada di tempat ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah melihat orang kedua. Ia masih ingat, beberapa tahun lalu, ia juga berbaring di sini seperti sekarang, menatap langit dengan kebingungan. Kala itu, ia memohon kepada langit agar diberi seorang rekan kultivator untuk diajak bermain. Ia memikirkan hal itu hampir setiap hari, namun kali ini berbeda. Tiba-tiba, matanya membelalak, sebuah cahaya melintas di langit berbintang. Ia melihat sesuatu jatuh dari langit dan menghantam sisi lain planet. Butuh 4 atau 5 hari baginya untuk benar-benar bereaksi. Setelah itu, ia bergegas ke sana dengan wajah penuh kegembiraan. Di sanalah ia menemukan tubuh rusak itu, lalu membawanya kembali. Akhirnya ada yang menemani raja ini, katanya sambil tertawa sendiri. Walaupun cuma mayat, tapi mana mungkin mayat bisa tumbuh lagi, siapa tahu. Ia mulai mengoceh tanpa arah. Kukatakan, hari ini akan hujan. Kecil merah, bawakan giok penahan hujan. Aku memakannya waktu mabuk terakhir kali. Kalau begitu pergi minta ke keluarga Li lagi. Kalau mereka tidak mau memberi, bilang saja raja ini akan menyuruh kakakku mencurinya besok. Ia terus berbicara sendiri. Pikirannya melompat ke sana kemari. Gumaman-gumaman aneh ini telah menemaninya sejak ia terjebak di alam 7 warna. Tanpa ocehan itu, mungkin ia sudah benar-benar kehilangan kewarasannya. Setelah lama bergumam, ia tiba-tiba menatap tubuh itu lagi. Ekspresinya berubah menjadi ganas. Kau berani menakuti raja ini? Mari lihat bagaimana raja ini menghajarmu. Ia meraung, melompat ke udara, dan membentuk segel dengan kedua tangan. Seketika, mantra dalam jumlah besar meluncur deras ke arah tubuh itu. Bumi berguncang hebat. Sebelum getaran mereda, ia kembali melancarkan mantra demi mantra. Pengeboman itu berlangsung selama beberapa hari berturut-turut. Jika ada kultivator tingkat ketiga yang menyaksikan ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Kecil merah muda, lakukan jurusku. Ia mengangkat tangan kanannya. Dunia bergemuruh, dan sebuah jejak telapak tangan raksasa muncul dari langit. Namun, telapak tangan itu tampak kurang bertenaga dan runtuh begitu menyentuh tubuh tersebut. Meski begitu, aura keagungan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Itu adalah segel roh perang paling murni, bahkan lebih otentik daripada segel roh perang yang ditinggalkan penguasa alam tersegel di Sekte Dewa. Kecil perak, lihat bagaimana raja ini menghajarmu. Ia menunjuk ke langit, langit berubah menjadi kanopi raksasa, dan sebuah payung besar muncul, menopang angkasa. Itu adalah payung pembakar alam. Ia melambaikan tangan, dan payung itu menyusut hingga bisa digenggam. Ia menusukkannya ke tubuh di tanah, namun begitu menyentuh tubuh tersebut, payung itu langsung menghilang tanpa daya. Orang tua Li Guang, ambilkan panah yang kau ceritakan itu. Ia tersenyum lebar, mengangkat tangan seolah memegang busur. Meski tak ada busur di tangannya, sebuah panah tiba-tiba muncul dan melesat ke arah tubuh itu. Gadis kecil 7 warna, suamimu sudah diusir oleh kakak laki-lakiku. Aku bilang, lebih baik kau ikut raja ini. Soalnya, aku juga bisa menggunakan mantra 7 warna. Cahaya 7 warna berkilauan, berubah menjadi roda mantra yang melesat ke depan. Hari demi hari berlalu, orang gila itu terus mengoceh dan menggunakan mantra-mantra yang belum pernah muncul di alam dalam maupun alam luar. Beberapa hari kemudian, ia akhirnya berhenti, terengah-engah, ia duduk di samping dengan wajah puas. Lumayan, mantra raja ini makin kuat, ia bangkit dan berjalan mendekati tubuh itu. Di tangan mayat tersebut, terdapat sebuah busur. Busur itu digenggam erat, talinya telah putus, satu ujung masih menempel pada busur, sementara ujung lainnya telah menyatu dengan daging tubuh itu. Ia menggosok kedua tangannya dan menarik busur tersebut, wajahnya memerah karena kelelahan. Sialan, orang sialan dari bangsa kuno ini masih memegang busur Li Guang bahkan setelah mati. Ia tiba-tiba terdiam, bangsa kuno, busur Li Guang. Ia terkejut dan merenung lama. Bangsa kuno, rasanya sangat familiar, penuh kebencian. Namun sekeras apapun ia berpikir, ia tak mengingat apapun, ia hanya menghela napas dan menatap tubuh itu. Ia menggigit jarinya, lalu meneteskan darah ke mulut tubuh tersebut. Minumlah, minum lebih banyak,
cepat tumbuhkan tubuhmu supaya bisa bermain denganku. Ia telah melakukan ini berkali-kali, setiap kali teringat, ia akan memberi tubuh itu darahnya. Darah raja ini sangat berharga, gumamnya bangga. Gadis kecil keluarga Li memohon bertahun-tahun hanya untuk setetes air darah. Bahkan orang suci sekte itu pun hanya mendapatkannya karena aku merasa kasihan. Ia terus berbicara sendiri, tanpa menyadari bahwa tubuh itu Wang Lin mengalami perubahan aneh. Pemulihannya melambat, lalu justru berbalik. Ada kekuatan penolakan yang menentang darah itu. Darah orang gila dan kekuatan Orde Kuno dalam tubuh Wang Lin saling melahap, bertarung seperti dalam perjuangan hidup dan mati. Kehancuran timbal balik itu memicu perubahan yang mendalam. Garis keturunan Wang Lin mulai berubah, dari fana, menuju makhluk surgawi sejati. Sementara itu, busur Li Guang juga mengalami perubahan mengguncang langit. Tali busur yang menyatu dengan tubuh Wang Lin perlahan menyatu dengan garis keturunannya. Busur itu bergetar, mengeluarkan sorak kegembiraan yang hanya bisa dirasakan Wang Lin. Ia telah menemukan tuan baru, setelah menunggu tak terhitung tahun sejak tuan pertamanya gugur. Dan garis keturunan baru Wang Lin, 100 kali lebih murni daripada pemilik sebelumnya. Di kejauhan, orang gila itu kembali menatap langit dan bergumam. Sedang hujan, kecil merah, pijat bahu majikanmu, bilang ke kakakku, aku capek, aku mau keluar bermain, jangan suruh dia mencariku kalau dia berani datang seperti dulu, aku akan memutuskan hubungan dengannya. Setiap kali kekuatan Dewa Kuno milik Wang Lin mencapai titik kritis untuk memulihkan tubuhnya, kekuatan itu selalu terhalang oleh darah orang gila tersebut. Alih-alih menyembuhkan, darah itu justru memperparah luka Wang Lin, membuat tubuhnya seperti lautan yang dilanda badai tanpa henti. Rasa sakit yang timbul sangatlah mengerikan, cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Jika Wang Lin tidak sadar, mungkin penderitaan ini tidak akan terlalu terasa. Namun, Wang Lin telah sadar sejak lama. Begitu kesadarannya pulih, ia mendapati seluruh tubuhnya telah dipenuhi oleh darah orang gila itu. Darah tersebut mengandung kekuatan yang sangat murni, jenis kekuatan yang belum pernah Wang Lin saksikan sepanjang hidupnya. Bahkan dibandingkan dengan mantra tanpa surgawi yang ia lihat saat duduk di singgasana makam Orde Kuno, kekuatan ini tidak kalah sedikit pun. Namun, kekuatan luar biasa ini tidak dapat dikendalikan oleh Wang Lin. Darah itu tersembunyi di dalam tubuhnya, mengalir ke setiap bagian tubuh, dan bertarung sengit dengan kekuatan Dewa Kuno. Dalam benturan itu, darah perlahan-lahan menyatu dengan tulang dan darah Wang Lin. Tulang adalah sumber pembentukan darah. Darah orang gila itu terus menembus hingga ke sumsum tulang Wang Lin, memaksa perubahan mendasar pada garis keturunannya. Garis keturunan seseorang tersimpan di dalam sumsum tulang. Mengubah sumsum tulang berarti mengubah garis keturunan seseorang sepenuhnya. Jika perubahan ini berhasil, maka darah yang mengalir di tubuh Wang Lin kelak akan menjadi seperti darah orang gila itu, mulia, agung, dan suci. Wang Lin dapat merasakan aura kebangsawanan yang tak terlukiskan dari darah tersebut. Perasaan itu begitu kuat hingga hampir membuat pikirannya goyah. Ia terkejut saat menyadari bahwa ketika darah itu mengalir di tubuhnya, jiwa asalnya bergetar hebat, seolah-olah darah ini berasal dari eksistensi yang tak terbayangkan tingginya. Sebuah keberadaan yang berdiri di puncak seluruh kultivator. Seiring waktu berlalu, darah murni itu terus meresap ke seluruh tubuh Wang Lin. Tubuhnya mengalami metamorfosis, seperti makhluk fana yang sedang bertransformasi menjadi makhluk surgawi sejati. Meski sadar, Wang Lin diliputi ketakutan luar biasa terhadap darah ini, namun di saat yang sama, ia juga menyaksikan dengan jelas semua mantra mengerikan yang sebelumnya digunakan orang gila itu padanya. Mantra-mantra itu seperti jutaan petir yang meledak di benaknya, membuatnya tak mampu pulih dalam waktu lama. Gumaman tak berujung dari orang gila itu terus menggema di pikiran Wang Lin, menciptakan gelombang dahsyat yang tak kunjung reda. Namun, Wang Lin tidak punya kesempatan untuk merenungkan semuanya. Rasa sakit di tubuhnya terlalu luar biasa, beberapa kali lipat lebih parah dibanding saat ia menghadapi ujian Orde Kuno. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan membuka mata pun mustahil. Jiwa asalnya terkunci oleh darah itu, membuatnya benar-benar tak berdaya. Untungnya, di tengah penderitaan tersebut, Wang Lin merasakan sorakan samar yang datang dari arah busur Li Guang. Sorakan itu membawa kehangatan aneh, sedikit meredakan penderitaannya. Ia merasakan sensasi yang sangat aneh, seolah-olah busur itu telah menyatu dengan dirinya, menjadi bagian dari darah dan jiwanya. Ia pun menyadari bahwa busur tersebut bukan mengenal dirinya, melainkan mengenali garis keturunannya yang sedang berubah. Seakan-akan, hanya garis keturunan seperti inilah yang layak diakui sebagai tuan busur Li Guang. Darah raja ini sangat orang gila itu duduk di samping Wang Lin sambil bergumam, matanya dipenuhi kebingungan. Aku ingat, ada penyihir kecil bernama Fei Fei yang pernah meminjam sesuatu dariku. Setelah lama berpikir, ia menggelengkan kepala, menarik jarinya dari mulut Wang Lin, lalu memasukkannya ke mulutnya sendiri. Setelah menjilatnya, wajahnya menunjukkan ekspresi mabuk yang aneh. Bahkan raja ini menikmati darah raja ini sendiri. Tapi tidak boleh sembarangan memberikannya. Kakak laki-lakiku bilang, 1 tetes saja bisa melakukan apa ya?
Ia kembali mengoceh. Kecil merah, kemana kau pergi? Raja ini sudah menunggu bertahun-tahun dan kau masih tidak datang. Tunggu saja, saat raja ini pulang, aku akan memakanmu. Amarah perlahan muncul di wajahnya. Ia bangkit dan berjalan mengitari Wang Lin beberapa kali. Saat melihat tubuh Wang Lin kembali ke kondisi seperti saat pertama kali ditemukan, amarahnya semakin membuncah. Kenapa susah sekali menumbuhkan tubuh? Apa itu sulit? Kalau raja ini berada di negerimu, tubuh ini pasti sudah pulih sejak lama. Sudah berapa tahun? Kenapa kamu sebodoh ini? Ia semakin marah, menendang dan melompat-lompat di atas tubuh Wang Lin sambil berteriak seperti orang kesetanan. Kakakku bilang darah keluarga kami bisa menyembuhkan semua luka di dunia. Raja ini sudah memberimu begitu banyak, tapi kau masih belum pulih. Kamu. Ia melompat mundur, menatap Wang Lin dengan mata melotot. Raja ini tidak percaya ini tidak akan berhasil, tunggu saja. Ia mengangkat tangan kanan dan menghantam dadanya sendiri. Sebuah tanda aneh muncul di dadanya. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya memerah, lalu ia memuntahkan seteguk darah emas ke tubuh Wang Lin. Raja ini punya banyak darah, cepat pulih dan bermainlah denganku. Darah ini jauh lebih kuat daripada darah dari ujung jarinya. Perbedaannya seperti anak sungai dibanding lautan luas. Darah emas itu dipenuhi energi murni, begitu menyentuh tubuh Wang Lin, seluruh pori-porinya terbuka dan menyerap darah itu dalam sekejap. Darah tersebut berubah menjadi badai di dalam tubuhnya, bertempur habis-habisan dengan kekuatan dewa kuno, sementara sebagian langsung menyatu dengan sumsum tulangnya, mempercepat metamorfosisnya. Setelah memuntahkan darah itu, wajah orang gila menjadi pucat, napasnya terengah-engah, tetapi amarah di matanya semakin membara. Masih belum berhasil, kamu tunggu saja, raja ini akan beristirahat dulu. Ia duduk dengan penuh amarah, lalu tiba-tiba bangkit kembali. Kalau raja ini tidak memberikan darah dengan kemauan sendiri, bahkan jika seluruh darahku diambil, tetap tidak akan berguna, tapi raja ini tidak percaya tubuhmu tidak bisa pulih. Ia menghantam dadanya 3 kali berturut-turut, 3 suap darah muncrat keluar dan berubah menjadi hujan darah yang menyelimuti tubuh Wang Lin. Tak berhenti di situ, ia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan panah darah esensi kehidupan darah paling berharga yang ia miliki. Setelah itu, matanya berputar dan ia jatuh pingsan karena kehilangan darah berlebihan. Sebelum pingsan, ia masih bergumam, darah raja ini sangat berharga, sepertinya kali ini aku kebablasan, pusing sekali, kecil merah, pijat bahu tuanmu. Tubuh Wang Lin kini berlumuran darah, darah itu seperti hidup, menembus ke dalam tubuhnya melalui pori-pori. Tekanan mengerikan meledak di dalam tubuh Wang Lin, kekuatan Orde Kuno ditekan habis-habisan, darah baru langsung menyatu dengan sumsum tulangnya secara menyeluruh. Darah lama Wang Lin dipindahkan, darah baru tercipta. Aura kebangsawanan meletus dari tubuhnya, sebuah aura milik penguasa dunia, membuat dunia itu sendiri seolah harus tunduk. Api 9 warna di mata kirinya runtuh, lalu menyatu kembali menjadi api emas. Di mata kanannya, guntur runtuh dan berubah menjadi guntur emas. Emas warna langit, warna makhluk surgawi sejati. Jika Wang Lin membuka matanya sekarang, siapapun yang menatapnya akan merasakan tekanan yang tak terlukiskan meledak dari pandangannya. Meskipun esensi guntur Wang Lin telah mencapai tahap penyelesaian, pada hakikat ia masih belum benar-benar sempurna. Namun, ketika kekuatan dari darah barunya mulai mengalir ke seluruh tubuh, semua ketidaksempurnaan itu lenyap seketika. Dalam sekejap mata, esensi guntur yang dimilikinya mengalami perubahan mendasar dan berevolusi menjadi guntur surgawi sejati. Guntur itu bukan lagi kekuatan biasa, melainkan guntur yang lahir langsung dari kehendak langit dan bumi. Api emas di mata kiri Wang Lin sebelumnya hanya berada pada kondisi halus, masih sangat jauh dari tingkatan api Dao. Akan tetapi, ketika kekuatan dari darah barunya menyatu ke dalamnya, api tersebut langsung melonjak, melampaui seluruh jenis api lain dan berubah menjadi api ethereal, api surgawi yang sesungguhnya. Api surgawi sejati, hanya dengan api surgawi dan guntur surgawi ini saja, Wang Lin sudah cukup kuat untuk membunuh pembudidaya nirwana kekosongan tahap awal, bahkan pembudidaya tahap menengah tidak akan mampu bertahan lama dan pada akhirnya tetap akan mati. Bahkan pembudidaya nirwana kekosongan tahap akhir pun akan terguncang hebat oleh kekuatan api dan guntur surgawi tersebut, sehingga mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Seiring darah baru yang tercipta dari sumsum tulangnya terus mengalir melalui tubuh Wang Lin, 3 esensi yang tersisa, hidup dan mati, karma, serta benar dan salah, perlahan mulai mendekati kesempurnaan. Mereka hanya menunggu satu kesempatan untuk benar-benar melangkah menuju Dao Agung. Kemunculan orang gila itu merupakan keberuntungan besar bagi Wang Lin. Keberuntungan yang nilainya setara dengan warisan yang ia peroleh di tanah dewa kuno. Keberuntungan sebesar ini sudah cukup untuk mengubah seluruh hidupnya. Namun, keberuntungan besar itu masih belum berakhir. Kesadaran Wang Lin tetap jernih, tetapi tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Ia hanya dapat diam-diam merasakan perubahan besar yang terus terjadi di dalam dirinya. Perasaan yang sama sekali asing ini membuatnya mulai berspekulasi tentang kondisi tubuhnya saat ini.
Darah baru yang terbentuk dari sumsum tulangnya memancarkan aura yang luar biasa kuat. Itu adalah energi spiritual surgawi. Saat darah tersebut mengalir ke seluruh tubuhnya, jiwa asal Wang Lin mengalami perubahan yang sangat cepat. Apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa di keempat alam surgawi, bahkan empat kaisar surgawi, termasuk King Lin akan tampak seperti manusia biasa jika dibandingkan dengannya saat ini. Garis keturunan di dalam tubuh Wang Lin telah mencapai tingkat yang benar-benar mampu mengguncang langit dan bumi. Namun, tubuh Wang Lin sendiri sangatlah istimewa, sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Tubuhnya adalah tubuh dewa kuno, warisan dari Ordo kuno. Akan tetapi, garis keturunannya kini telah diubah oleh orang gila itu menjadi garis keturunan surgawi. Keadaan semacam ini terlalu langka. Dua kekuatan yang saling bertentangan, kekuatan Ordo kuno dan darah surgawi, terus saling berbenturan di dalam tubuh Wang Lin. Meskipun kekuatan Ordo kuno ditekan, darah surgawi juga tidak mampu menghancurkannya sepenuhnya. Akibatnya, tubuh Wang Lin berada dalam kondisi tidak sempurna. Dalam proses ketidaksempurnaan ini, tubuh bagian bawah Wang Lin terus-menerus pulih lalu kembali hancur. Jiwa asalnya tetap sadar, tetapi sepenuhnya terpenjara dan tidak mampu mengendalikan apapun. Jika keadaan ini terus berlanjut, Wang Lin akan berubah menjadi mayat hidup, atau bahkan dimurnikan menjadi harta surgawi. Harta ini akan menjadi sesuatu yang dapat digunakan baik oleh Ordo kuno maupun oleh makhluk-makhluk surgawi. Pada saat ini, Wang Lin seharusnya membuat pilihan. Ia harus memilih antara warisan Ordo kuno yang telah menemaninya sepanjang hidupnya dan melepaskan keberuntungan besar ini, atau menerima keberuntungan baru ini dengan mengorbankan warisan Ordo kuno tersebut. Itu adalah pilihan yang sangat sulit, namun, bahkan jika Wang Lin ingin memilih, ia tetap tidak mampu melakukannya. Jiwa asalnya telah terpisah dari tubuhnya sampai tingkat tertentu dan sama sekali tidak dapat bergerak. Sial, aku benar-benar kelelahan sampai hampir mati. Pada saat ini, orang gila yang sebelumnya pingsan akibat kehilangan darah berlebihan, akhirnya terbangun. Wajahnya tampak pucat dan lelah, tetapi matanya bersinar terang saat menatap Wang Lin. Ia mengamati Wang Lin cukup lama. Namun, kegembiraan di wajahnya perlahan memudar dan digantikan oleh kemarahan yang luar biasa. Kurang ajar kau, kamu masih belum pulih juga, darah raja ini. Darah ini bisa ditukar dengan begitu banyak hal. Semua darah yang kuberikan padamu sudah cukup untuk mendapatkan gadis 7 warna itu. Jika kakakku tahu, dia pasti akan jadi gila. Orang gila itu melompat ke arah Wang Lin dan mulai mengguncang tubuhnya dengan kasar. Kembalikan darahku, kamu sudah mengambil darah raja ini, tapi masih belum pulih juga, kamu sengaja membuat raja ini marah. Little Yu, bawa orang ini keluar dan penggal kepalanya. Sambil meraung marah, orang gila itu tiba-tiba menggigit bahu Wang Lin dengan ganas, seperti seekor anjing gila. Raja ini akan menggigitmu sampai mati, sampai mati. Namun, setelah beberapa saat, ia terengah-engah dan akhirnya melepaskan gigitannya, wajahnya berubah galak, lalu ia menutup mulutnya dan mengerang kesakitan. Sialan, aku benar-benar membenci pembudidaya bangsa kuno. Tubuh mereka terlalu keras, gigi raja ini hampir patah. Ia berjalan terhuyung ke samping sambil terus menggerutu. Little Red, pergi ke keluarga Zhou dan ambil benda itu, raja ini lupa namanya. Cepat pergi, jika mereka tidak mau memberikannya, katakan saja bahwa besok aku akan menyuruh kakakku mencurinya. Orang gila itu kembali menatap Wang Lin, dan tanda-tanda kegilaan muncul lagi di wajahnya. Aku tidak percaya ini, tunggu, biarkan aku berpikir. Matanya yang merah darah berkedip-kedip, ia berpikir keras, tetapi semakin lama, semakin ia merasa kesal. Akhirnya, ia meraung marah dan tiba-tiba meraih lengan kirinya, lalu merobeknya langsung dari tubuhnya sendiri. Tidak ada darah yang mengalir, luka itu sangat halus, seolah-olah tidak pernah terluka. Sambil memegang lengan kirinya, ia sama sekali tidak memedulikannya. Ia menatap Wang Lin sambil mengucapkan kata-kata yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Kemudian, ia mengayunkan lengan itu ke tanah. Boom! Boom, suara gemuruh yang mengerikan mengguncang planet budidaya. Orang gila itu terus mengamuk dan memaki Wang Lin tanpa henti. Kutukan itu berlangsung selama beberapa hari penuh. Baru setelah mulutnya benar-benar kering, ia akhirnya berhenti. Ia menempelkan kembali lengan kirinya ke tubuhnya. Cahaya emas berkilauan, dan sebuah rune bulat muncul di bekas luka tersebut. Rune itu memancarkan aura kuno yang sangat dalam, rumit, dan misterius. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup membuat seseorang kehilangan kesadaran. Rune tersebut mengandung aura asal dunia. Melihat rune itu, mata orang gila tersebut langsung bersinar terang. Itu dia, haha, itu dia, ia menjilat bibirnya dan berlari dengan penuh semangat ke arah Wang Lin. Bagaimana raja ini bisa melupakan 3 sidik jari leluhur surgawi, ya, 3 jejak leluhur surgawi. Namun, tiba-tiba ia ragu. Tunggu, kakakku sepertinya pernah berkata bahwa meskipun aku mati, aku tidak boleh memberikan 3 sidik jari ini kepada siapapun yang bukan dari klan surgawiku. Ia menggaruk kepalanya dengan bingung. Tidak mungkin salah, ingatan raja ini sangat bagus. Ia mengangguk dengan serius dan membentuk segel dengan kedua tangannya.
Seluruh planet budidaya langsung bergetar hebat, rune bulat itu perlahan berpindah dari lengannya ke tengah alisnya. Langit dan bumi terbuka, leluhur turun, 3 cetakan membentuk keabadian untuk segala generasi. Cetakan pertama memanggil langit, cetakan kedua memanggil Dao, cetakan ketiga. Ia tiba-tiba berhenti, cetakan ketiga memanggil apa? Ya, merah kecil. Ia menggeleng keras, lupa, sialan, dengan raungan keras, ia menekan tanda di antara alisnya dan menghantamkannya ke bintang dewa kuno Wang Lin. 3 cetakan leluhur surgawi, kekuatan tubuh abadi klan surgawi. Pada saat itu, kekuatan yang tak terbayangkan meledak dari tubuh Wang Lin. Boom, orang gila itu memuntahkan darah dan terlempar jauh. Ia jatuh ke tanah dengan tatapan kosong. Oh, sepertinya aku ingat. Ini memang tidak boleh diajarkan, terutama kepada anggota Ordo Kuno. Ia bergumam pelan, lalu pingsan. Tubuh Wang Lin bergetar hebat, kemudian kelopak matanya bergetar cepat lalu. Ia membuka matanya. Dasar orang gila. Bersambung.